Ya, teman-teman dakwah Solo, para pemirsa dakwah Solo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya semuanya? Insya Allah ya, semoga kalian sehat-sehat di rumah, dimanapun kalian berada, dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Ya, di sini di awal bulan Ramadan kayak gini, ini gimana? Puasa kalian udah ada yang bolong atau enggak? Ya, semoga harusnya sih enggak ya, karena yang namanya puasa itu kan kewajiban. Jangan sampai pahala yang luar biasa di bulan Ramadan kalian sia-siakan dengan batal karena masalah sepele nggak kuat atau gimana gitu ya teman-teman. Nah, di sini di bulan yang suci yang penuh berkah ini, yuk kita bareng-bareng belajar sama beliau Ustadz Abu Fikri. Ya. Gimana kabarnya, Tat? Ya, alhamdulillah sampai saat ini masih diberi kesehatan, keamanan ya. Saya berharap juga jenengan juga mengalami hal yang sama. Alhamdulillah. Sehat, ya. Untuk belakangan ini gimana, ekonominya lancar atau mungkin ada kesulitan atau gimana? Mungkin kalau secara individual kita di negeri ini sama ya, memang mengalami bahasanya itu krisis ekonomi gitu. Iya, betul. Tapi alhamdulillah walaupun begitu kita yakin bahwa Allah sebagai pemberi rezeki tidak akan menyanyiakan hambanya. Poinnya adalah kita tetap berusaha dan bersyukur dengan cara selalu mengikuti apa yang menjadi perintahnya. Kira-kira gitu. Iya, Tat. Oke, Tat. Di sini tuh aku pengen garis besarin masalah yang baru-baru ini muncul. Alias sebenarnya masalah yang sangat besar, yang sangat membuat hati kita terketuk bila kita mempunyai iman. Asik. Jadi gini, Tat. Belakangan ini kan kita tahu bahwa Palestina sedang digenosid. Ya. Di bumi hanguskan. Anak kecil, bahkan anak kecil perempuan itu sampai, Masya Allah, sampai gimana, Tat? Dibunuh, disakiti, dibom, kayak gitu ya. Dan berkali-kali, Tat. Iya. Ada perjanjian gencatan senjata, kemudian dilanggar lagi oleh... Sebenarnya dunia ini, sebagai manusia tuh, nggak ada yang pengen yang namanya perang. Bahkan dari berbagai wilayah di dunia ini, dari seluruh pelosok negeri di dunia ini, semua mengecam, semua menolak. Tapi, segala usaha, segala perjuangan mereka itu sia-sia. Kayak nggak ada yang bisa menghentikan untuk tindakan jahatnya. Menurut Ustadz nih, bagaimana pandangan Ustadz tentang fenomena ini? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita melihat pada saudara-saudara kita di Palestina itu, dan ini sudah menjadi perbincangan dunia, ya, bahwa di sana memang sedang terjadi tindakan pembantaian dengan tingkat kebrutalan yang bisa dibilang ekstrim. Itu udah luar biasa kan, sudah pembantaian brutal, ekstrim, sehingga memang dunia menyebut tindakan mereka sebagai sebuah genosid, yaitu tindakan pemusnahan secara terstruktur, sistematis dan masif ini. Iya, betul. Nah, maka untuk melihat masalah ini penting kita mengurai dulu masalahnya. Tentu kita tidak hanya membicarakan masalah, secara otomatis kita juga harus membicarakan solusi ya. Walaupun memang pada saat ini baru tataran normatif gitu. Tapi paling tidak kita memberikan sumbangsih kita atau kontribusi positif untuk menjadi wawasan bagi umat dalam menyikapi kondisi di Palestina. Seperti kita ketahui bahwa konsep untuk menyelesaikan sebuah permasalahan adalah kita harus mengurai dulu masalahnya. Ya. Kemudian setelah itu kita cari akarnya, dari situlah kita nanti berangkat untuk mencari solusi dari kasus Palestina ini. Ya, mungkin jenengan tahu sendiri bahwa kebrutalan itu aktor utamanya di sana adalah, iya betul kan? Ya, berarti bisa dibilang mereka adalah biang kerok atau troublemaker dari
tindakan genosida di sana. Tentu muncul sebuah pertanyaan kan ya, bagaimana mereka melakukan itu dan apa motifnya? Dan siapakah Palestina itu? Kenapa sampai mereka tuh dibantai seperti itu? Kalau kita lihat, dan ini sebuah fakta yang tidak sulit untuk ditemui oleh banyak orang dengan kemajuan teknologi, di sana itu adalah warga sipil, gitu. Warga sipil, bahkan dari banyaknya korban yang jatuh itu kebanyakan justru wanita dan anak-anak. Iya. Wanita dan anak-anak. Iya. Korban yang nggak ada dosa. Nggak ada dosa istilahnya ya. Iya. Nah, kenapa sampai mereka dibantai seperti itu? Karena ingin menguasai tanah Palestina. Itu bisa kita ketahui juga dengan mudah. Menjadi sebuah pertanyaan, kenapa ingin menguasai Palestina? Apakah Palestina itu bukan wilayah kekuasaannya? Kalau itu memang wilayah kekuasaannya kan berarti dia tidak perlu menguasai karena memang sudah menjadi wilayah kekuasaannya. Tetapi karena itu menjadi target untuk mendapatkan kekuasaan itu, jadi pertanyaan loh, sebenarnya Palestina itu milik siapa? Nah, itu kan. Lanjutan logikanya seperti itu, milik siapa? Sehingga kita bisa merunut ke belakang, gitu, merunut ke belakang bahwa sebelumnya Palestina itu ada dalam naungan Daulah Khilafah Utsmaniyah. Sehingga dalam naungan Daulah Khilafah Islamiyah ini, Palestina itu menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Khilafah Islam. Terus Yahudi belum ada saat itu. Belum ada. Jadi Yahudi itu bisa kita ketahui dia baru berdiri sekitar 14 Mei 1948 ya. Kalau salah bisa dikoreksi. Tapi yang pasti tahun 1948 itu. Berarti itu Ya. tuh muncul alias tumbuh, terlahir itu setelah khilafah Islamiyah tuh mengalami kemunduran. Iya. Kayak gitu ya, Tat. Jadi mungkin ya, Tat, menurut Ustadz faktornya apa sih? Kenapa setelah khilafah Islamiyah mundur, kemudian mengalami keruntuhan, itu kenapa kok bisa terlahir seperti itu? Baik ya, jadi kita kembali mengurai bahwa khilafah itu yang dulu mengayomi Palestina, melindungi Palestina, memang akhirnya qadarullah ya, kekhilafan ini runtuh 3 Maret 1924 atas konspirasi dari Barat, yaitu Inggris dan Prancis, juga pengkhianatan orang-orang dalam. Sehingga begitu khilafah ini runtuh, otomatis Palestina sudah tidak memiliki pengurus dan pelindung. Nah, pasca Perang Dunia ke-1 itu, maka Palestina pengaturannya diserahkan kepada Inggris. Ya, yang saat itu memang termasuk negara superpower sebelum Amerika sekarang tumbuh. Nah, dari Inggrislah kemudian, kita singkat saja ya, muncul deklarasi Balfour yang kemudian menyerahkan tanah Palestina ini, yang kemudian juga didukung oleh PBB, berdirilah negara Israel. Dan ini diamini oleh kroni-kroninya, ya. Inggris, Prancis, Amerika, dan negara-negara Eropa. Sehingga bisa dibilang dari sini keberadaan tanah Palestina itu adalah penjara dan penjajah. Nah, di sini kita bisa menemukan benang merahnya. Kenapa begitu masif, begitu brutal, bengis, kejam lah. Semua kata-kata ekstrim yang sifatnya sadis itu bisa kita sematkan kepada mereka ketika mereka berusaha untuk memusnahkan
saudara-saudara kita di Palestina. Ya, kira-kira sejarah singkatnya seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bisa berdiri karena bantuan negara-negara barat dan pengkhianatan orang-orang dalam. Kedua, itu ketiadaan institusi pengurus dan pelindungnya. Nah, dua faktor itulah yang kemudian menjadikan Palestina dalam keadaan yang sekarang ini. Iya, jadi gini, Tat. Ada fakta lain juga bahwa dunia tuh berusaha menghentikan kejahatan tersebut. Tapi sampai sekarang sia-sia. Selalu gagal dan digagalkan oleh beberapa negara yang mendukung Israel kayak gitu. Menurut Ustadz sendiri, solusinya yang paling tepat buat kita, sebenarnya kan kita juga udah usaha ya, Tat. Ngirim bantuan makanan, bikin donasi, terus gencar menyuarakan gencatan senjata oleh kayak gitu kan. Tapi semua sampai sekarang sia-sia dan selalu kalau misalkan ada perjanjian selalu dilanggar oleh mereka. Nah, menurut Ustadz solusi yang paling tepat buat masalah ini, Tat? Baik. Jadi kalau bicara solusi yang dilontarkan di ruang publik baik oleh tokoh-tokoh maupun kepala negara ya, kita bisa klasifikasikan solusi itu ada dua. Kalau menurut saya solusinya itu solusi Islam dan solusi non-Islam. Yang sekarang mencuat adalah solusi non-Islam. Semua menggunakan akal yang didorong hawa nafsu, yang mereka tidak memiliki pijakan hukum yang kuat untuk melontarkan pendapat mereka itu. Contoh sederhana, ada yang memberikan usulan win-win solution katakanlah. Nah, jadi pembagian dua negara. Ini kan sebenarnya usulan yang cacat. Bagaimana mungkin penjajah yang tadinya menjarah sebuah wilayah kemudian daripada ribut itu diberi tempat di wilayah itu. Ini kan ibaratnya kita ada tamu datang ke rumah kita, kemudian dia menginap dan kita layani dengan baik, terus kemudian dia keenakan menginap di situ hingga sampai satu waktu dia merasa betah dan mengusir. Kita diusir. Kemudian kita melawan dan terjadilah keributan. Kemudian ada usul, ya sudah, gak usah ribut, dibagi saja rumahnya. Kemudian dibaginya kita hanya dibagi sekitar 30% atau 25%. Bahkan di ruang dapur atau WC. Nah, ruang lainnya mereka kuasai. Kan ini sebuah analog untuk menggambarkan cacatnya solusi seperti itu. Nah, kayak gitu kan. Ya. Jadi kalau teman-teman nih, kalau teman-teman kira-kira kasih solusi kayak gitu, misalkan rumah kalian dimasukin tamu, terus diusir, terus solusinya dikasih solusi nih sama orang-orang sekitar, ya udahlah dibagi dua aja rumahnya. Kira-kira daripada ribut. Iya, kira-kira ada yang setuju nggak teman-teman kayak gitu, rumahnya digituin? Nah pasti kalau menurutku semua orang nggak ada yang mau. Ya secara akal sehat nggak. Iya, ya, gitu. Jadi itu salah satu contoh solusi yang dimunculkan, termasuk yang disuarakan oleh PBB, yang diamini oleh banyak tokoh. Ini saya bingung juga ini. Sebenarnya tokoh mestinya kan pintar ya, logikanya jalan, tapi ini kok seperti tidak jalan gitu loh ya. Wallahu alam. Nah, kemudian solusi dari Islam, kita kembali tadi dengan penguraian masalah. Jadi Palestina itu ketika di bawah naungan khilafah itu memang sempat hendak diduduki oleh melalui seorang Theodor Herzl, itu ingin membeli tanah di Palestina, bahkan berani membeli dengan harga tinggi. Ini sebenarnya agak aneh, biasanya pembeli kan pengen cari harga murah ya toh. Lah ini pengen beli harga tinggi, tetapi oleh khalifah saat itu Abdul Hamid II, permintaan dari Theodor Herzl ini ditolak dengan kata-kata yang kira-kira maknanya adalah Palestina ini bukan milikku, tapi Palestina adalah milik kaum muslimin. Mereka sudah berjuang dan menyirami tanah ini dengan darah mereka.
lebih baik pedang menusuk tubuhku daripada aku memberikan Palestina ini kepada kamu gitu loh. Akhirnya Theodor Herzl pulang dengan tangan kosong ya, dengan hampa. Nah, kita bisa tangkap Palestina aman, terlindungi. Kenapa? Ada khalifah dan khilafahnya yang mengurus Palestina. Tetapi ketika khilafah runtuh 1924, kemudian setelah itu ada proses sampai kemudian pada titik 1948 berdiri. Kenapa? Karena institusi pelindungnya sudah tidak ada. Institusi yang mengurus Palestina tidak ada. Sehingga ketika kita ingin menyelesaikan masalah Palestina ini, maka solusinya adalah kita harus menghadirkan lagi kekhilafahan yang akan mengurus dan melindungi Palestina sekaligus mengusir penjajah. Perlu diketahui, kebanyakan dari warga Israel itu dia punya 2 paspor atau 2 warga negaraan. Ya pasti mereka punya paspor warga negara Israel. Yang kedua, dia bisa punya warga negara paspor Rusia, paspor Amerika, paspor Jerman, paspor Prancis, paspor negara-negara Eropa. Jadi nggak usah khawatir kalau mereka kita usir, mereka pasti punya tempat pulang gitu loh. Ya kadang-kadang orang sok humanis ya, memikirkan gimana kalau diusir, kasihan dong. Oh, kenapa nggak lebih kasihan kepada Palestina yang tuan rumah gitu. Nah itu jadi solusinya memang harus mewujudkan kekhilafahan. Dengan kekhilafahan itulah nanti sebagai ro'in dan junah ya, kita perlu juga ingat Nabi pernah mengatakan innamal imamu ro'in wa huwa mas'ulun an ro'iyatihi. Dia juga mengatakan innamal imamu junah yuqatalu mi waro'ih wa yutaqobihi. Jadi imam itu pengurus dan dia akan dimintai pertanggungjawaban dengan yang diurusnya. Jadi seorang imam memang pasti akan memiliki idroksilatubbillah, bahwa tanggung jawabnya itu tidak hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat. Nah ini menumbuhkan self control pada imam untuk bisa selalu tanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya. Sekaligus dia akan melindungi umat ini dari rongrongan, dari permusuhan, dari penjarahan, bahkan penjajahan musuh-musuh Islam. Nah maka berdasarkan 2 hadis ini dan sejarah tadi yang kita ulas dengan singkat itu, maka kekhilafahan adalah solusi tuntas bagi permasalahan Palestina. Kira-kira seperti itu gambaran umumnya. Iya Tat. Jadi mungkin kayak gitu Tat. Makasih banget obrolan kali ini udah menyempetin waktunya main bareng, ngobrol bareng. Ya. Kayak gitu, mungkin kayak gitu ya teman-teman, karena keterbatasan waktu. Kalau dari saya cukup ya. Mungkin Ustadz bisa bantu closingnya, Tat. Ya dari solusi itu maka kemudian upaya kita selanjutnya adalah memperjuangkan ya. Karena memang faktanya khilafah sekarang belum berdiri. Maka kita harus memperjuangkan, mendakwahkan. Bukan saja important tapi lebih urgent. Khilafah ini hadir di dalam kehidupan untuk kemudian nanti akan menerapkan seluruh syariat Islam sekaligus akan mengurusi dan melindungi kaum muslimin di seluruh dunia. Selebihnya bahwa alam biswab. Kira-kira gitu aja. Ya, gitu aja teman-teman ya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Sehat-sehat selalu di rumah. Nantikan tayangan selanjutnya di Dakwah Solo. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.